Kita lanjut lagi. Sekarang ini semua udah kejadian nih. Kita pengen tahu apakah ada doanya nih yang harus kita bacakan ya. Kalau kita seandainya gaji kita ditahan atau mungkin duit kita dicicil seharusnya bisa dibayar lunas. Doanya apa nih supaya bisa menggerakkan hati yang nahan upah kita atau gaji kita, Ustaz Syam? Mohon izin. Pakar doa. Sampai guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya atau umat Nabi Musa alaihissalam itu yang namanya sudah merasa terzalimi dengan kekuasaan Fir'aun. Jadi memang karena Fir'aun ini bukan hanya kekuasaannya hebat, tapi politiknya juga hebat. Jadi Fir'aun itu politiknya sangat hebat, memeras orang-orang untuk bekerja dengannya, kemudian menzalimi laki-laki yang ada. Jadi tidak semua laki-laki itu disembeli sama Fir'aun. Jadi yang disembeli sama Fir'aun itu misalnya tahun pertama disembeli, tahun kedua tidak. Tahun ketiga nyembeli lagi, tahun keempat tidak. Ini termasuk daripada politik Fir'aun supaya laki-laki juga tidak habis. Karena bayangin kalau semua laki-laki disembeli, bayi laki-laki disembeli itu habis, nggak ada yang kerja sama dia. Tapi Firaun itu menyembeli kalau misalnya dia lihat umur anak ini udah mulai mau melawan nih. Kalau dia udah mau melawan, dia disembeli pada tahun itu. Atau dia lihat bayi laki-laki terlalu banyak yang lahir maka disembeli. Termasuklah Nabi Musa pada saat itu termasuk dalam undiannya. Jadi bukan hanya karena mimpi Firaun ini menyembeli laki-laki, tapi juga karena masukan-masukan daripada para pakar politiknya. Nah mereka merasa terzalimi pada saat itu. Maka Fir'aun yakni daripada orang-orang yang menzaliminya yang ada di sisinya, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk bertawakal ala Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membaca dalam bentuk tawakalnya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Isi doanya, ya Allah, la taj'alna fitnatan, jangan engkau menjadikanku sasaran fitnah lil qaumidz zalimin, bagi orang-orang zalim. Ada dua maksud daripada perkataan jangan jadikan aku fitnah. Yang pertama, jangan engkau jadikan orang-orang yang berkuasa atasku ini merasa menang. Jangan engkau membuat mereka merasa lebih berkuasa lagi atas diriku ini ya Allah. La taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Yang kedua, ya Allah, jangan kau azab aku melalui tangan-tangan mereka. Jadi jangan kau azab aku melalui tangan-tangan mereka. Jadi kita ini harus sadar diri juga. Kenapa kok bisa gaji kita tertahan? Kenapa kok bisa upah kita tertahan? Kenapa kok bisa? Jangan-jangan kita juga pernah menahan haknya orang lain. Jadi la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Jangan engkau jadikan azabmu ini melalui tangan-tangan mereka ya Allah. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan juga selamatkan kami ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Sukseskan kami ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Maksudnya apa? Dengan kita meminta kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sukses kita tidak melalui jalur yang ini, tapi sukses kita melalui jalur yang ini. Upah kita ditahan di A, tapi ternyata saluran rezeki kita terbuka dari Allah Subhanahu wa taala dari saluran B. Maka subhanallah, bagaimana orang-orang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada dalam surah Yunus ayat 85 dengan 86. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Doa daripada umat Nabi Musa ketika merasa terzalimi daripada tentara Fir'aun dan tentaranya, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau kita lihat ayatnya, maka ada di situ bentuk tawakal ala Allah. Apa itu tawakal ala Allah? Mengembalikan semuanya kepada Allah, mewakilkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah bekerja dengan ikhlas. Ya Allah, saya sudah dengan setulus hati saya bekerja, maka sudah kuwakilkan kepadamu hasilnya ya Allah. Manusia melihat hasil, tapi ya Allah, engkau melihat usaha saya. Engkau yang menilai keringat saya, maka saya terzalimi ya Allah, hari ini kuserahkan semuanya kepadamu. Itu doa yang pertama dalam surah Yunus ayat 85 dan ayat 86. Doa yang kedua daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan doa ini. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak.
Ya Allah, cukupkan aku. Allahumma kfina, cukupkan aku bihalalika an haramik. Daripada yang halal sehingga aku tidak mencari yang haram. Maksudnya apa? Ya Allah, saya punya rezeki halal di situ tapi ditahan sama dia. Ya Allah, mudahkan supaya keluar ini rezeki halal ini ya Allah. Supaya saya tidak cari yang haram. Karena sebenarnya aku punya yang halal darinya. Tapi dia menahan-nahannya ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramik wa agnina. Dan perkaya aku ya Allah bifadlika amman siwak. Dengan karuniamu sehingga aku tidak mencari daripada selainmu. Wallahu Masya Allah, ta'ala amin alam. amin ya robbal alamin. Jazakallah khairan kasiran Sama-sama, Ustaz Mas Syam. Fadli. Tapi kalau kita mendengar